betul-betul menganak-emaskan, bukan memberikan fasilitas kepada oligarki untuk menggusur rakyat, dan bukan hanya terjadi di Rempang, hampir seluruh Indonesia. Tapi Rempang ini menurut saya sangat memerlukan perhatian karena hampir satu pulau mau diserahkan kepada oligarki, dan yang menariknya yang mau diundangkan perusahaan asing. Itu yang sangat riskan. Nah, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah undang-undang menyatakan kalau udah 20 tahun orang di sana, itu negara wajib memberikan surat kepada rakyat yang tinggal di sana. Yang problemnya adalah kenapa orang asing yang mau datang tidak punya hak sama sekali boleh diberikan surat, iya kan? Boleh menguasai. Kenapa rakyat nggak boleh menguasai? Kan itu persoalannya. Jadi ini betul-betul ya pemerintahan ini pemerintahan untuk asing atau pemerintahan untuk rakyat? Kan rakyat di sana udah lama tinggal. Nah terus masuk akal nggak bahwa asing yang harus dikasih surat untuk menguasai sementara rakyat harus diusir? Nah, Pak Prabowo kan sebagai dalam pemerintah beliau kan melanjutkan program Jokowi ya Pak. Seberapa yakin kita Pak Prabowo bisa membatalkan PSN ini Pak? Karena tuntutan kita kan membatalkan. Saya berusaha yakin. Apa mungkin untuk batal? Apa mungkin Pak itu bisa dibatalkan Pak? Saya sangat bisa. Bagaimana mekanismenya Pak kalau memang bisa? Kan itu kan hanya keputusan presiden. Pak, indikator Bapak yakin apa Pak? Saya berusaha yakin. Saya nggak ada indikator. Saya masih berusaha yakin gitu. Siap. Saya minta komentar dong terkait gejolak yang beberapa hari lalu antara Kitimek dan warga. Itu kan terjadi kekerasan lah, fisik kan. Itu gimana? Bapak? Saya turun kemarin ke sana. Yang saya sedihkan adalah bahwa itu sangat nyata. Bayangkan sikap posko rakyat dalam waktu tidak sampai 20 menit, informasinya gerakan cepat. Kalau gerakan cepat berarti kan sangat sistematis dong. 3 posko yang berjauhan sangat sistematis, dan menariknya sampai sekarang saya belum dengar siapa yang mengungkap pelakunya. Jadi kita dan yang menarik lagi, saya ketemu di lapangan, masa fotonya Presiden Prabowo sama Jenderal Sudirman oleh mereka, oleh perusuh itu dirobek-robek. Artinya kita bisa menduga siapa melakukan itu. Ini udah 5 hari ya Pak, tapi belum ada ya, belum ada apa-apa. Padahal itu rakyat memasang foto Presiden Prabowo sama Jenderal Sudirman itu dirusak. Kira-kira menurut Anda kalau ada orang yang sudah berani merobek-robek fotonya Presiden dan Jenderal Sudirman, kira-kira orang apa? Ya kan? Jadi apa yang kita inginkan Pak untuk langkah selanjutnya terkait penyelesaian masalah ini Pak, yang kekerasan ini? Ya, ini sudah menurut saya kekerasan sudah sangat nyata, dan aparat tidak bisa lagi sepertinya tidak bisa lagi bertindak. Artinya di Rempang ini pertanyaan kita, apakah masih ada negara? Pak, mungkin nanti Bapak dan teman-teman habis balik dari Batam ini melihat setelah kemarin berkunjung ke Rempang dan juga melihat adanya kelanjutan Pilar Rempang sampai saat ini. Bukan, kami dan teman-teman ini selalu akan melihat semua bahwa ini kan ada proyek PSN yang hampir ada di seluruh Indonesia yang menggusur rakyat, dan ini bahaya sekali. Kalau oligarki sudah menguasai tanah di negara manapun, itu pasti ujungnya nanti negara itu akan bubar. Masih ingat Palestina awalnya kan cuma begitu kan? Negara-negara yang ini kita paling kenapa kami turun, karena kami melihat ini sudah sangat bahaya, karena sekarang oligarki itu sudah betul-betul menguasai dan menggusur rakyat. Bayangkan di PIK 2 yang hanya 10-an hanya berbatas dengan Jakarta, itu pun dilakukan. Apalagi daerah lain, saya yakin Kalimantan, Sulawesi, ini Batam, itu sudah terjadi. Jadi tuh Anda bayangkan kalau seluruh oligarki itu sudah menguasai tanah rakyat, menggusur rakyat, terus kita penumpang semua, rakyat Indonesia jadi penumpang, terus diusir. Ya itu yang paling bahaya. Itu paling bahaya karena mereka sudah masuk untuk menggusur rakyat dan difasilitasi oleh mantan Presiden Joko Widodo. Nah, menurut saya Pak Joko Widodo harus bertanggung jawab. Oke? Masyarakat ini akan bantu disampaikan Pak. Kenapa? Upaya konkretnya Pak. Hah? Apakah akan bantu disampaikan kepada Presiden? Ya, saya pikir lewat Anda kan nyampe. Oke?